Renungan Harian Ilustrasi Inspirasi dan Ayat-ayat Alkitab. Bangsa Israel mencobai Tuhan dengan persungutan. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku. Bilangan pukul 14.22. Tak terhitung banyaknya kebaikan yang dinyatakan Tuhan kepada bangsa Israel ini. Terlebih-lebih saat Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, yang terlebih dahulu harus melewati perjalanan panjang di padang gurun. Di padang gurun inilah mujizat demi mujizat dinyatakan Tuhan secara luar biasa. Meski demikian respons mereka terhadap kasih dan kebaikan Tuhan sungguh sangat mengecewakan. Mereka terus mencobai Tuhan dengan bersungut-sungut di segala situasi sehingga mereka mati dipagut ular. Baca 1 Korintus 10:9. Tuhan pun menyebutnya sebagai suatu bangsa yang tegar tengkuk. Keluaran 32:9. Bangsa Israel tidak pernah merasa puas dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan, di antaranya dalam hal makanan dan minuman. Meski Tuhan telah menyediakan mana, mereka tetap saja tidak bisa mengucap syukur. Sebaliknya keluhan dan sungut-sungut terus keluar dari mulut mereka. Kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Keluaran 16:3. Ketika tidak ada air di Masa dan di Meriba, mereka pun langsung marah kepada Musa, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir, untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan?" Keluaran 17:3. Terus mencobai Tuhan menimbulkan murka Tuhan, termasuk tentang daging burung puyuh. Baca Bilangan 11:4-23. Ujian yang dialami oleh bangsa Israel di padang gurun bukan karena Tuhan jahat, tetapi Tuhan hendak membawa mereka masuk ke dalam kehidupan yang jauh lebih baik, yaitu Kanaan. Sayang, saat dalam proses ini bangsa Israel menunjukkan sikap yang tidak terpuji, terus mencobai Tuhan dengan bersungut-sungut di segala situasi. Bersungut-sungut adalah suatu reaksi ketidakpuasan terhadap kasih dan pemeliharaan Tuhan. Kegagalan sebagian besar umat Israel memasuki Kanaan menjadi peringatan bagi kita supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Bangsa Israel, penyembahan berhala, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala. 1 Korintus 10:7. Faktor lain yang membuat sebagian besar umat Israel tidak dapat menikmati Kanaan adalah ada Allah lain dalam hidup mereka. Mereka mendesak Harun untuk membuatkan patung anak lembu emas untuk mereka sembah. Semua berawal dari ketidaksabaran mereka menantikan Musa turun dari Gunung Sinai. Maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah, yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia."
Keluaran 32:1. Firman-Nya dengan tegas menyatakan, "Janganlah kamu membuat berhala bagimu, dan patung atau tugu berhala janganlah kamu dirikan bagimu, juga batu berukir janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya, sebab Akulah Tuhan, Allahmu." Imamat 26:1. Karena tindakan bodoh tersebut Tuhan menjadi sangat murka. Kata Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk." Keluaran 32:7,9. Tanpa kita sadari ada berhala-berhala dalam kehidupan kita yang menjadi penghalang kita mengalami berkat Tuhan. Berhala atau Allah lain tidak harus dalam bentuk patung pahatan, kayu ukiran, atau batu yang menjadi sesembahan, tapi segala sesuatu yang menjadi lekatan hati kita, yang mampu menggeser posisi Tuhan dalam hidup kita. Contoh, kita lebih mencintai uang, harta kekayaan, bisnis, pekerjaan, hobi, atau perkara-perkara duniawi lainnya daripada cinta kita kepada Tuhan. Bukankah ada banyak orang Kristen rela mengorbankan ibadahnya dan jam-jam doanya karena seluruh waktu dan tenangannya tersita untuk bisnis atau pekerjaannya? Inilah ilah-ilah di akhir zaman ini. Jadi jangan kita terjebak pada kegiatan rutinitas pekerjaan maupun pelayanan kita, sehingga kita melupakan hubungan intim dengan Tuhan secara pribadi. Tuhan Yesus adalah pribadi yang harus menjadi lekatan hati, fokus ibadah, prioritas dan yang terutama dalam hidup kita, bukan yang lain. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan, yang namanya cemburuan, adalah Allah yang cemburu. Keluaran 34:14. Undangan ketika, tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya, ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Matius 22:5-6. Undangan pertama adalah pemberitahuan yang mengharapkan kehadiran sebelum acara diselenggarakan. Ketika acara sudah siap, hidangan sudah tersedia, mereka yang sudah diundang itu dipanggil lagi untuk datang tetapi tidak ada yang datang. Cerita di sini adalah undangan yang ketiga yang disampaikan kepada orang yang sama yang rupanya tetap tidak mau datang. Dua tanggapan terlihat pada undangan ketiga adalah orang tidak datang karena halangan pribadi mengurus urusan pribadi. Sepertinya ini dapat dilihat sebagai wujud tidak adanya perhatian atau penghargaan kepada yang mengundang. Tanggapan kedua adalah tindak kekerasan. Perenungan kita adalah supaya untuk undangan Tuhan tidak perlu sampai dijemput atau didesak untuk melakukannya. Perlawanan pada undangan Tuhan baik dengan alasan pribadi, pekerjaan dan usaha, maupun dengan cara kekerasan hanya akan menyebabkan kekacauan dan lingkaran kemunafikan yang sulit untuk diputuskan. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Amsal 11:3. Ilustrasi, lonceng perunggu raksasa yang megah. Alkisah,
Para pengrajin logam di sebuah kota kecil meluangkan waktu berbulan-bulan untuk mencetak sebuah lonceng perunggu raksasa. Lonceng itu dirancang untuk dipasang di puncak menara tinggi, agar suaranya bisa menjadi penanda waktu dan pemanggil warga dari seluruh penjuru lembah. Ketika cetakan dibuka dan permukaannya dihaluskan, lonceng itu tampak sangat sempurna. Warnanya mengkilap keemasan, ukirannya rapi, dan permukaannya licin tanpa cacat sedikit pun yang terlihat oleh mata. Namun, saat lonceng itu digantung di menara dan pemukul beratnya diayunkan untuk pertama kali, bunyi yang terdengar justru sangat mengecewakan. Bukannya gema yang jernih dan membahana, lonceng itu hanya mengeluarkan suara samar yang kusam dan mati. Saat diperiksa, terungkaplah penyebabnya. Di dalam tebalnya dinding perunggu tersebut, jauh di bagian dalam yang tak tersentuh mata dari luar, terjebak sebuah rongga udara kecil saat logam cair dituangkan. Cacat tersembunyi itu menahan getaran perunggu, membuat suaranya teredam dan tidak bisa bergema. Tidak ada cat, polesan, atau lapisan luar yang bisa memperbaiki masalah di dalam tersebut. Satu-satunya jalan adalah menurunkan kembali lonceng indah itu dan melemparkannya masuk ke dalam tungku perapian yang mendidih. Seluruh wujud cantiknya leleh kembali menjadi cairan merah membara. Di dalam suhu yang sangat tinggi itulah, udara yang terjebak akhirnya terlepas keluar, dan logam cair itu menjadi benar-benar padat serta menyatu secara utuh. Setelah dicetak ulang dan didinginkan perlahan, lonceng itu dinaikkan kembali ke menara. Kali ini, ketika pemukulnya menyentuh pinggiran perunggu, suara gema yang sangat jernih, hangat, dan merdu seketika membahana melintasi bukit dan terdengar hingga ke ujung lembah terjauh. Dalam kehidupan, seringkali penampilan luar kita tampak mulus, rapi, dan serba baik di mata orang lain. Kita mungkin memiliki reputasi yang terawat, pencapaian yang membanggakan, dan citra diri yang terpandang. Namun, di dalam kedalaman hati yang paling tersembunyi, seringkali ada rongga-rongga udara, seperti kepalsuan, kepahitan yang dipendam, ketidakjujuran, atau keangkuhan yang tidak terlihat oleh orang lain. Selama hal-hal tersembunyi itu dibiarkan, hidup kita tidak akan pernah bisa memancarkan kedamaian dan kebenaran yang sejati. Saat ujian datang, suara dan kesaksian hidup kita akan terasa hampa. Proses peleburan ulang, di dalam perapian kehidupan, saat ego kita dihancurkan dan rasa bangga diri kita diruntuhkan, memang terasa tidak menyenangkan. Namun, disitulah Tuhan sedang membersihkan segala ketidakmurnian di dalam batin kita. Hanya ketika hati kita dipulihkan dan dimurnikan dari dalam, kehidupan kita dapat memancarkan ketenangan, integritas, dan gema kasih yang nyata bagi dunia di sekitar kita. Ujilah aku, ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Mazmur 26:2